Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Semoga dengan dibacakannya doa bersama-sama kita bisa belajar dengan lancar, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa selalu tetap semangat untuk mencari ilmu ya. Untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan kepada pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya mohon di on cam ya, on cam. Kameranya mohon diaktifkan dan diharapkan ketika sudah diabsensi, setelah dibuka kameranya di on cam kan, dan jangan ditutup lagi. Kita harus selalu tetap on cam. Jamil Lukman hadir, Asri hadir, Mira hadir, Dina, Asani, dan Syifa ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Semoga kedepannya selalu tetap seperti ini, selalu hadir ketika mengikuti pembelajaran, dan semoga kita diberikan kesehatan untuk tetap selalu mencari ilmu. Para anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam organisasi yang ada di Indonesia ini. Namun minggu kemarin juga ada kaitannya dengan materi kali ini. Minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang bagaimana peran Wali Songo, kemudian para pejuang-pejuang Indonesia seperti para ulama yang melahirkan organisasi yang besar pada saat kali ini. Dan juga kita pada minggu kemarin telah membahas bagaimana perjuangan para ulama membela negara tanah air sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan hingga saat ini. Dan capaian hari ini diharapkan peserta didik bisa memahami tentang sejarah organisasi yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan atau dapat memahami macam-macam organisasi yang ada di Indonesia. Nanti kedepannya kita akan menjelaskan organisasi apa saja yang ada di Indonesia yang didirikan setelah kemerdekaan Indonesia dan sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, dan juga pada minggu kemarin Bapak juga sudah memberikan tugas supaya kalian semua untuk membaca terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang organisasi yang ada di Indonesia ini. Oke, mohon di on cam kan. Jamil, apa yang Jamil ketahui tentang organisasi Islam yang ada di Indonesia ini? Ya, boleh. Jadi memang benar ya, organisasi Islam yang ada di Indonesia ini memang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga bergerak di bidang ekonomi untuk membantu masyarakat, kemudian bergerak di bidang pendidikan juga, dan bergerak di bidang sosial. Jadi mencangkup semuanya, tidak hanya di bidang keagamaan saja. Oke, bagus sekali. Nih, lihat. Di sini ada gambar nih, ada logo. Perkiraan ini logo dari organisasi apa? Mira? Ya, benar sekali. Ini adalah logo dari organisasi Syarikat Islam. Ya, didirikan pada tahun berapa ini? 1905. Oke, benar sekali ya. Jadi ini adalah salah satu organisasi Islam yang sudah lama sekali, dan Syarikat Islam ini adalah organisasi yang sangat tua, Bapak kira, karena didirikan pada tahun 1909.
Jadi ketika sebelum kemerdekaan organisasi ini sudah dibentuk. Ya tadi Mira dikatakan bahwa didirikannya organisasi ini pada tahun 1905. Ini adalah logo dari organisasi Syarikat Islam. Jadi ini adalah organisasi yang tertua yang berdiri sejak di era kolonial Belanda yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Jadi awalnya berdirinya organisasi ini bernama, memang sebelumnya ini belum Syarikat Islam, belum membahas atau menggeluti tentang keagamaan, tetapi organisasi ini pada zaman dahulu kala ini bernama Syarikat Dagang Islam. Jadi masih ada campur dengan perekonomian, perdagangan pada masa itu, yang disingkat dengan SDI, Syarikat Dagang Islam. Kemudian organisasi ini didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para warga Indonesia untuk menyaingi para pedagang dari luar sana, sehingga dibuatlah organisasi Syarikat Dagang Islam, dan kemudian diganti dari Syarikat Dagang Islam kemudian diganti dengan Syarikat Islam. Oke. Untuk selanjutnya nih ada penjelasannya juga, tadi sudah dijelaskan. Nah, coba Asri, ini logo dari organisasi apa? Apa? Persatuan Umat Islam atau disingkat PUI. Ya, benar sekali ya. Ini adalah logo dari organisasi PUI. Coba Dina, siapa yang mendirikan organisasi ini? Karena minggu kemarin sudah diberikan waktu untuk membaca, jadi kita akan tanya jawab saja. Ya, benar sekali. Pendiri dari organisasi PUI atau Persatuan Umat Islam adalah Kiai Haji Abdul Halim. Benar sekali ya. Jadi pendiri organisasi ini Persatuan Umat Islam adalah Kiai Haji Abdul Halim, yang merupakan seorang ulama dari pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Majalengka di daerah Jawa Barat pada tahun 1911. Jadi sangat lama sekali ya. Tadi yang pertama kan 1905, dan PUI ini didirikan pada tahun 1905 oleh Kiai Haji Abdul Halim. Oke, benar sekali ya tadi. Jadi PUI ini adalah gabungan dari dua organisasi Islam sebenarnya. Jadi sebelum terbentuknya PUI ini dibentuk dari dua organisasi Islam, yaitu organisasi Al-Ittihad dan juga satunya lagi PUI. Untuk kemudian selanjutnya nih, yang ketiga, sebentar. Nih, ini logo organisasi apa? Coba siapa ini? Asani. Asani, ini logo dari organisasi Islam apa? Ya, benar sekali. Ini adalah Muhammadiyah. Jadi sangat familiar sekali karena banyak di kalangan kita yang masuk ke organisasi Muhammadiyah ini. Jadi sebenarnya agak mirip ya logo Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Nanti di depan kita akan dijelaskan. Hampir sama, cuma dibedakan hanya sedikit saja dari logonya. Jadi kita harus teliti. Ini masuk logo Muhammadiyah atau Persis ini. Jadi kita harus sedikit teliti, dan tadi Asani menjawab memang benar sekali. Ini adalah dari Muhammadiyah karena ada cirinya di tengah tuh, ada Muhammadnya. Oke. Kemudian organisasi ini didirikan oleh siapa? Benar sekali. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia itu di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8
Zulhijjah 1330 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal berapa, Jamil? Ya, benar sekali. Bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Jadi beda 1 tahun antara PUI dengan Muhammadiyah. Itu kalau PUI didirikan pada tahun 1911, kalau Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912. Jadi organisasi ini sangat besar sekali. Tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, Muhammadiyah juga ini bergerak di bidang pendidikan. Bahkan pada saat ini Muhammadiyah telah memiliki berbagai macam pendidikan, dari TK hingga fakultas sampai perguruan tinggi, sangat banyak sekali. Dari sana bisa melahirkan para kader, para penerus Muhammadiyah. Tapi di samping itu juga Muhammadiyah bekerja sama di bidang kedokteran, juga perekonomian, dan juga lain sebagainya. Jadi sangat besar sekali organisasi Muhammadiyah ini. Kemudian di sini, nah ini logo apa? Yang nomor berapa ini? Nomor 4. Ini logo dari organisasi apa sih, Pak? Ini kayak hati ya, ada sayap-sayapnya. Ya, benar sekali. Ini adalah logo dari organisasi, ada namanya kan, dari logonya juga, Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jadi sangat familiar sekali ya. Jadi Al-Irsyad Al-Islamiyah itu adalah salah satu organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 15 Syawal 1932, atau bertepatan dengan 6 September tahun 1914. Jadi ini sangat familiar sekali. Siapa pendirinya? Siapa pendiri dari Al-Irsyad Al-Islami ini? Ya, benar sekali. Pendiri dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Sukarti Al-Ansori. Benar sekali ya. Jadi beliau adalah ulama besar dari Mekah, kemudian yang berasal dari Sudan, dan pada mulanya Syekh itu sedang mengelilingi dunia sehingga sampailah ke Indonesia ini. Untuk selanjutnya yang nomor nih, ini logo apa? Siapa yang tahu? Oke, benar sekali. Ini memang sangat tidak asing sekali. Ini adalah logo organisasi yang paling besar di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama. Siapa pendirinya? Ya, benar sekali. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi memang seperti Muhammadiyah, sama seperti organisasi sebelumnya, Nahdlatul Ulama juga tidak hanya menggeluti di bidang keagamaan saja, tetapi pada zaman dulu kala juga Nahdlatul Ulama ini sudah bergerak di bidang ekonomi, di bidang perekonomian, perdagangan, juga di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sangat besar sekali, bahkan di Indonesia ini adalah organisasi yang paling besar. Kemudian ini Bapak mau bertanya lagi kepada Mira. NU didirikan pada tanggal berapa? Pada tanggal 31 Januari 1926. Jadi sangat mudah ya dibanding dengan organisasi sebelumnya. NU ini adalah organisasi yang paling muda di antara yang lainnya. Jadi sangat bagus sekali. Yang paling muda dan juga yang paling banyak pengikutnya di Indonesia ya. Jadi NU ini didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926, yaitu pendirinya Syekh Hasyim Asy'ari. Bergerak di bidang ekonomi juga, sosial, dan juga keagamaan pada intinya. Kemudian
Yang terakhir, siapa ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar. Ini adalah logo dari Persatuan Islam atau disingkat dengan Persis. Jadi hampir sama antara logo Muhammadiyah dan Persis, itu hanya beda sedikit di tengahnya mungkin ya. Warnanya sama, bintangnya itu hampir sama. Jadi kita harus teliti mana logo mana logo Muhammadiyah, mana logo Persis. Jadi Persis ini adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923. Nah, jadi NU itu sangat muda, paling muda di antara organisasi yang lainnya. Ini kan 1923, kalau NU 1926, beda 3 tahun dengan NU ya. Jadi NU paling bungsu, NU itu paling muda di antara organisasi yang lainnya. Jadi Persis ini didirikan di daerah di Kabupaten Bandung pada tanggal 12 September 1923 oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Jadi tujuan didirikannya Persis ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa Islam yang sesuai dengan aslinya itu yang dibawa oleh Rasulullah, dan memberikan pandangan berbeda tentang pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orsinil. Jadi bukan ori ketika Islam dipadukan dengan budaya, jadi pendapat mereka sudah tidak orsinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, dan dianggap sudah tidak orsinil. Jadi agak sedikit berbeda pendapat dan berbeda pandangan dengan organisasi yang lainnya. Tetapi tidak mengapa, karena semua organisasi juga memiliki dalil, memiliki alasan bahwa inilah yang paling benar. Jadi memiliki jawabannya masing-masing dan kita harus hargai itu semuanya. Jadi ini adalah beberapa organisasi Islam yang besar yang berdiri pada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia ini, dan kita harus bisa tahu mana organisasi yang bagus, mana organisasi yang sangat kita hargai ya. Dan kita juga masuk ke dalam salah satu dari 6 ini itu ya. Ini adalah 6 organisasi dan diharapkan kalian itu bisa menghafal dari 6 organisasi dan sejarahnya ya. Mungkin untuk materi pokok hanya dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya diharapkan untuk pertemuan minggu depan, tugas untuk kalian semua yaitu pertama, karena ini ada 6 orang di kelasnya, jadi pas Bapak tadi menjelaskan 6 organisasi, dan pada kesempatan kali ini sama, murid dan organisasinya ada 6. Jadi tugasnya setiap masing-masing sesuai absensi. Jadi tugasnya menggambar logo dari organisasi ya, gambar logo dari organisasi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dituliskan sejarah singkat dan pendirinya. Itu adalah tugas untuk minggu depan sebagai evaluasi. Oke. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, selalu semangat untuk belajar dan juga jaga kesehatannya. Silahkan kepada ketua kelas untuk menutup berdoa sebelum kita tutup. Oke, terima kasih semuanya. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.